dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, Prodi PGSD. Nah, di sini kita akan coba belajar bareng tentang teori ekologi dari Bronfenbrenner. Nah, di sini aku bahas apa sih teori ekologi ini, dari mana sih asalnya teori ekologi ini, dan apa aja yang mencakup di dalamnya, dan apa yang bisa kita lakuin untuk anak-anak SD ke depannya dari teori ini. Kita simak ya baik-baik videonya. Nah, dalam teori ekologi, menurut teori Bronfenbrenner ini, dia menyatakan bahwa perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh konteks lingkungan, dalam arti hubungan timbal balik antar individu dengan lingkungan akan membentuk suatu tingkah laku individu yang beragam tergantung lingkungan sekitarnya. Bronfenbrenner menyebutkan adanya 5 sistem lingkungan yang berlapis dan saling berkaitan, yaitu ada mikrosistem, ada mesosistem, ada ekosistem, ada makrosistem, dan ada kronosistem. Dalam teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner, dia mengkaji perkembangan anak dari subsistem manapun harus berpusat pada anak. Nah, subsistem yang pertama ini ada mikrosistem. Di sini mikrosistem itu merupakan lingkungan yang paling dekat dengan pribadi anak, yaitu meliputi keluarga, ada guru, dan teman-teman sebaya di sekolah, dan teman-teman di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, biasanya masalah di dalam mikrosistem ini contohnya seperti demikian halnya dengan maraknya fenomena wanita karir akibat industrialisasi telah mengubah kehidupan di keluarga si anak. Mungkin perhatian ibu yang kurang terhadap anak, sehingga di sini mereka bisa kurang mengawasi anak saat mereka bermain gadget, bermain internet, karena mungkin di luar kendali mereka sebagai orang tua, yang harusnya yaitu tadi sebagai mikrosistemnya anak dan harus memberi pengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak. Dan yang kedua ada mesosistem. Mesosistem mencakup interaksi di antara mikrosistem, di mana masalah yang terjadi itu akan berpengaruh dalam kondisi mikrosistem yang lain. Misalnya ada hubungan pengalaman keluarga dengan pengalaman di sekolah, lalu ada pengalaman di sekolah dengan pengalaman keagamaan, dan pengalaman keluarga dengan pengalaman teman sebayanya, serta hubungan keluarga dengan tetangga. Nah, dalam kaitannya dengan proses pendidikan, tentunya pengalaman apapun yang didapatkan oleh anak ini akan ikut mempengaruhi kondisi peserta didik di sekolah, baik secara langsung maupun tidak. Sebagai contohnya, ada tidaknya dukungan atau perhatian keluarga terhadap kebutuhan literasi anak, itu tentunya akan mempengaruhi kinerja si anak di sekolah, dan sebaliknya, dukungan di sekolah dan keluarga akan mempengaruhi seberapa jauh anak akan menghargai pentingnya literasi. Yang ketiga, ada ekosistem. Ekosistem di sini merupakan sistem sosial yang lebih besar, di mana anak tidak terlibat interaksi secara langsung, namun di sini sangat mempengaruhi perkembangan karakter pada anak. Sebagai contohnya saja, jam kerja orang tua yang bertambah sehingga menyebabkan anak itu kehilangan interaksi dengan orang tuanya, dan kurangnya keterlibatan orang tua dalam pola asuh, yang tentunya mempengaruhi perkembangan anak nantinya. Nah, kalau subsistem dari ekosistem yang secara tidak langsung menyentuh pribadinya si anak ini, tetapi dia berpengaruh sangat besar nantinya, itu mencakup ada koran, lalu ada televisi, ada dokter, ada keluarga besar, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada makrosistem. Di sini makrosistem merupakan lapisan terluar dari lingkungan anak, yaitu terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai masyarakat secara umum, di mana individu ini berada.
Nah, kalau prinsip-prinsip yang terdapat dalam lapisan makrosistem ini kan memang sudah pasti nantinya akan berpengaruh pada keseluruhan. Mungkin di semua lapisan, bukan hanya di kalangan peserta didik. Nah, misalnya nih, jika kebudayaan masyarakat yang menggaris besarkan bahwa orang tua harus bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya, maka hal tersebut akan mempengaruhi struktur di mana orang tua akan menjalankan fungsinya. Nah, penjelasan yang barusan ini kelihatan begitu kompleks ya, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi karakter anak. Ya, meskipun demikian, perkembangan karakter dan habit anak pada usia dini ini akan cenderung terpusat pada lingkungan mikrosistem. Perilaku anak akan berkembang ke arah negatif atau positif itu tergantung dukungan dalam lingkungan di mikrosistem. Adalah cara kami mengimplementasikan teori ekologi menurut Bronfenbrenner, sebagaimana kami sebagai calon guru SD nantinya yang harus menerapkan di lingkungan sekolah agar menjadikan atmosfer yang baik untuk tumbuh kembang siswa nantinya. Pertama, kami harus memberikan contoh yang baik kepada anak murid agar anak murid mencontoh perilaku yang baik maupun di sekolah dengan teman sekolahnya maupun di rumah dengan lingkungan tetangga, orang teman-teman sebayanya di rumah nantinya. Nah, ini tuh nanti akan berpengaruh untuk perilaku anak dimanapun ia berada. Yang kedua, memberi penghargaan atau apresiasi terhadap anak murid. Nah, ini tuh sangat penting karena anak ini merasa sangat dihargai jika kita memberi apresiasi atau dengan sekedar memberi ucapan selamat dan terima kasih terhadap anak. Ini tuh akan sangat membangun karakter pada anak. Di sini kami harus memberikan apresiasi terhadap anak dengan kemajuan anak sekecil apapun ini harus diapresiasi. Misalnya dengan dia mendapat ranking, lalu dia datang tepat waktu ke sekolah, dia bersedia membantu temannya, dia berani maju ke depan, dia berani jujur kepada gurunya. Ini harus diberikan apresiasi. Nah, pembentukan karakter dengan cara apresiasi ini akan sangat membuat siswa lebih percaya diri dan dia juga akan sangat bersemangat dalam belajar karena merasa diakui dan dihargai. Karena sekecil apapun perubahan harus tetap dihargai dan diakui. Yang ketiga, ada menyisipkan pesan moral dalam setiap pelajaran. Karena di setiap mata pelajaran itu pasti ada pesan moralnya. Dan siswa di sini diajarkan untuk bisa mengambil hikmah dari semua mata pelajaran. Seperti mungkin dari matematika itu tidak hanya tentang rumus, angka, dan hitung-hitungan. Di sini mereka ditanamkan karakter bersabar, karakter kerja keras, jujur, dan pantang menyerah untuk menyelesaikan tugas-tugas dan soal yang diberikan. Nah, dengan demikian di sini kan mereka pasti akan tumbuh dan siap menghadapi masalah hidup dan berpikir lebih kritis dan berusaha untuk bisa menyelesaikan atau mendapatkan solusinya. Lalu yang keempat, kami menerapkan jujur dan open-minded. Di sini kami menerapkan pada siswa untuk selalu berkata jujur. Dia harus berani berkata jujur dengan apa yang sudah mereka perbuat, apa yang sudah mereka lakukan. Dia harus jujur dan harus siap menanggung resikonya. Dengan contoh, mungkin ada siswa mencontek, dia harus bisa jujur kepada guru kalau dia mencontek dan dia harus mau menanggung resikonya, entah dihukum, entah diberi pelajaran lagi, pokoknya agar dia jerak. Lalu kita harus mengajarkan sopan santun. Ini yang sangat penting di sekolah, sopan santun, karena sopan santun ini dibutuhkan tidak hanya di sekolah namun di luar sekolah, di tempat umum,
di lingkungan rumah itu kita harus mempunyai sopan santun yang kita sebagai guru SD harus menanamkan sikap sopan santun sejak usia dini. Lalu kita menanamkan leadership, ya, sifat kepemimpinan. Kita harus menanamkan ini kepada semua siswa, tidak hanya satu siswa. Mungkin kalau zaman sekarang masih banyak yang dipilih sebagai ketua, yang diketuakan. Nah, di sini kami menanamkan untuk semuanya diratakan untuk bergantian menjadi ketua agar mereka semua bisa mempunyai sifat kepemimpinan di sini. Kita akan bersikap baik pastinya, lalu kita akan bersikap adil, tidak pilih kasih terhadap anak murid nantinya, dan kita harus terus menjaga anak murid di lingkungan sekolah agar tetap positif dalam semua kegiatannya. Dan lalu yang terakhir, kita bisa sering menceritakan pengalaman inspiratif dari kita sendiri mungkin, atau dari kisah orang lain yang bisa menjadi inspirasi kepada anak-anak murid kita nantinya, agar mereka bisa mencontoh dan mengambil hal-hal yang baik dari kisah ini. Sekian tugas yang sudah saya buat, semoga juga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.